Sebagai reporter yang berada langsung di lokasi kegiatan sosial di wilayah Sampang, Madura, saya menyaksikan suasana yang berbeda dari biasanya ketika Valen DA7 dan Mila DA7 memasuki area masjid. Tidak ada gemerlap panggung, tidak ada teriakan penggemar, hanya ketenangan yang terasa begitu hikmat. Warga sekitar yang sebelumnya menyambut kedatangan keduanya dengan antusias, mendadak menurunkan suara ketika waktu sholat tiba. Di momen inilah peristiwa yang tak terduga terjadi. Mila terlihat menyampaikan sesuatu kepada Valen dengan nada pelan. Beberapa menit kemudian, keduanya mengambil posisi untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama warga. Yang membuat suasana mendadak haru adalah ketika Valen berdiri di depan saf dan bersiap menjadi imam. Ini bukan agenda yang direncanakan secara formal, melainkan lahir dari keinginan sederhana untuk beribadah bersama. Namun justru karena kesederhanaan itulah, momen tersebut terasa sangat dalam. Wajah Valen tampak serius namun tenang, sementara Mila berdiri di belakangnya dengan penuh khusyuk. Jamaah yang ikut sholat seolah menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang langka, figur publik muda yang menjalani ibadah tanpa sorotan panggung, hanya dengan ketulusan. Menurut informasi yang saya himpun di lokasi, ide Valen menjadi imam berawal dari permintaan Mila yang ingin sholat berjamaah dengan rekan satu timnya. Permintaan itu disampaikan secara spontan, tanpa seremoni. Valen yang mendengarnya langsung mengangguk dan menyatakan kesediaannya. Tidak terlihat keraguan, meski jelas ini adalah pengalaman pertama bagi keduanya. Saat takbir pertama dikumandangkan, suasana masjid mendadak hening. Beberapa warga yang semula memperhatikan dari kejauhan ikut merapatkan saf. Saya melihat beberapa pasang mata yang berkaca-kaca, bukan karena siapa yang menjadi imam, tetapi karena ketulusan yang terpancar dari momen tersebut. Valen membaca ayat demi ayat dengan suara yang tenang dan tertata. Mila mengikuti setiap gerakan dengan penuh kekhusyuan. Momen itu terasa lebih dari sekadar sholat berjamaah. Ada nilai kebersamaan, persahabatan, dan spiritualitas yang menyatu di dalamnya. Tidak berlebihan jika suasana tersebut membuat banyak orang terdiam, seolah ikut larut dalam ketenangan yang jarang ditemui di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan. Usai sholat, saya berkesempatan mengamati ekspresi Valen dari jarak dekat. Ia tampak menarik nafas panjang sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ketika ditanya mengenai perasaannya, Valen mengaku momen tersebut terasa sangat berbeda dibanding pengalaman lainnya. Ia menyebut ada rasa tanggung jawab yang lebih besar saat berdiri sebagai imam, terlebih di hadapan sahabatnya sendiri. Valen mengungkapkan bahwa awalnya ia sempat merasa gugup, takut melakukan kesalahan. Namun rasa gugup itu perlahan berubah menjadi ketenangan ketika niat ibadah diluruskan. Pernyataan itu disampaikannya dengan nada pelan, seolah masih terbawa suasana haru. Dari pengamatannya, ia merasa momen tersebut menjadi pengingat bahwa peran seorang figur publik tidak hanya di atas panggung, tetapi juga dalam memberi contoh melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Wajahnya menunjukkan kesungguhan, bukan ekspresi yang dibuat-buat. Sebagai reporter, saya menangkap bahwa pengalaman ini benar-benar meninggalkan kesan mendalam baginya. Di sisi lain, Mila juga terlihat tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Saat saya menanyakan perasaannya, ia menjawab dengan suara yang sedikit bergetar. Mila mengaku merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan ketika mengikuti sholat di belakang Valen. Baginya, ini bukan hanya pengalaman pertama, tetapi juga pengalaman yang sangat berkesan secara batin. Ia menyampaikan bahwa sholat berjamaah tersebut terasa lebih dekat secara emosional karena dilakukan bersama sahabat yang selama ini berjuang bersamanya di ajang DA7. Mila berharap momen ini dapat menjadi pengingat bahwa kebersamaan tidak hanya dibangun lewat aktivitas panggung, tetapi juga melalui ibadah. Dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa peristiwa ini bukan sekedar cerita biasa, melainkan pengalaman yang akan selalu ia ingat. Nada bicaranya pelan, namun syarat makna. Saya melihat beberapa warga yang ikut mendengarkan pernyataannya mengangguk pelan, seolah merasakan hal yang sama. Reaksi masyarakat sekitar menjadi pemandangan yang tak kalah menyentuh. Beberapa warga yang menyaksikan langsung momen tersebut tampak terdiam cukup lama setelah sholat usai. Ada yang menyalami Valen dan Mila dengan mata berkaca-kaca. Mereka mengaku bangga melihat dua anak muda berbakat, tetap menjaga nilai ibadah di tengah kesibukan dunia hiburan. Seorang warga bahkan menyebut bahwa pemandangan itu jarang terjadi, di mana figur publik muda menjalankan ibadah dengan begitu sederhana dan tulus.
Tidak ada pengamanan ketat, tidak ada pengaturan khusus, semuanya berjalan alami. Saya mencatat bahwa kekuatan momen ini justru terletak pada kesederhanaannya. Warga berharap Valen dan Mila bisa terus menjadi contoh baik bagi generasi muda, terutama dalam menjaga keseimbangan antara karir dan spiritualitas. Momen tersebut dengan cepat menyebar melalui cerita dari warga dan dokumentasi sederhana yang diambil di lokasi. Dalam hitungan jam, kisah Valen menjadi imam untuk Mila mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet yang menyampaikan rasa haru dan apresiasi. Mereka menilai apa yang dilakukan keduanya sebagai contoh nyata bahwa nilai religius tetap bisa dijaga di tengah popularitas. Saya memantau sejumlah komentar yang menyebut momen ini sebagai inspirasi bagi anak muda. Beberapa bahkan berharap kebersamaan Valen dan Mila tidak hanya terlihat di panggung hiburan, tetapi juga dalam kegiatan positif seperti ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya tertarik pada sisi hiburan, tetapi juga sisi kemanusiaan dan spiritual dari figur yang mereka idolakan. Kegiatan di Madura tersebut memang merupakan bagian dari rangkaian sosial dan dakwah yang diikuti Valen dan Mila bersama komunitas lokal. Selain beribadah, keduanya juga menyempatkan diri berinteraksi dengan warga, berbagi cerita, dan menyapa anak-anak setempat. Kehadiran mereka disambut hangat sejak awal. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa agenda sederhana ini justru melahirkan momen yang begitu berkesan. Dari pengamatan saya, Valen dan Mila terlihat sangat menikmati setiap rangkaian kegiatan tanpa menunjukkan kelelahan. Mereka tampak hadir bukan sekadar sebagai bintang tamu, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang ingin berbagi kebersamaan. Beberapa hari setelah kegiatan tersebut, saya kembali bertemu Valen dan Mila di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Keduanya baru saja tiba usai menyelesaikan konser di Sumeneb, Madura pada Sabtu 24 Januari 2026. Wajah mereka tampak ceria meski terlihat lelah. Saat ditanya mengenai pengalaman di Madura, keduanya langsung tersenyum. Valen menyebut konser di Sumeneb sebagai pengalaman luar biasa dengan sambutan penggemar yang sangat hangat. Ia bahkan menunjukkan dokumentasi di ponselnya kepada awak media. Dari gesturnya, terlihat jelas bahwa perjalanan tersebut meninggalkan kesan mendalam. Mila menambahkan bahwa bukan hanya konser yang berkesan, tetapi juga interaksi dengan masyarakat selama berada di Madura. Ia merasa diterima dengan sangat hangat dan tulus. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa dukungan masyarakat bukan hanya terlihat saat konser, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan ibadah. Mila menilai keseimbangan antara karir dan spiritualitas menjadi hal penting yang harus dijaga. Pernyataan itu disampaikannya dengan nada serius, menunjukkan bahwa pengalaman di Sampang benar-benar memberi dampak batin baginya. Sebagai penutup, saya melihat bahwa momen Valen menjadi imam untuk Mila bukan sekedar peristiwa biasa. Ia menjadi simbol bahwa di balik sorotan kamera dan panggung hiburan masih ada ruang bagi nilai-nilai spiritual untuk tumbuh. Kesederhanaan peristiwa tersebut justru menghadirkan makna yang dalam bagi banyak orang. Valen dan Mila, lewat tindakan sederhana, menunjukkan bahwa ibadah dan kebersamaan dapat menjadi inspirasi yang kuat. Momen itu mungkin berlangsung singkat, namun kesannya terasa panjang bagi siapapun yang menyaksikannya.